Setelah mereka ngebuat kontroversi, maka di sana mereka telah comeback. Nah, kalau di Korea kan suka banget nih artis-artis yang wajah lokal. Di Indonesia beda lagi. Biasanya mereka itu lebih suka ada iklan-iklan yang berbau makanan. Mereka di sana jelasin gimana cara masaknya. Tuh, aku pengen ketawa di sini sumpah. Annyeonghaseyo Chunggedel, Yusuf Kim Imnida, welcome back to my YouTube channel. Lah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan buat kalian yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi galau, lagi sedih, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita itu akan ngebahas tentang perbedaan dari industri hiburan yang ada di Indonesia dan juga di Korea. By the way, tahan dulu. Sebelum kita bahas bersama-sama tentang hal tersebut, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, langsung aja kita mulai diskusi untuk melihat bagaimana perbedaan industri hiburan yang ada di Indonesia dan juga di Korea. Perbedaan yang paling mencolok adalah di saat artisnya terkena kontroversi. Seperti yang kita tahu bahwa di Korea, kalau ada artis yang terkena kontroversi, maka mereka itu akan mendapatkan sesuatu hal yang benar-benar complicated banget buat karir mereka. Ada kemungkinan bahwa mereka itu akan vakum untuk sementara waktu dari industri hiburan, dan ada kemungkinan bahwa karir mereka ini akan hancur selama-lamanya. Ada banyak sekali kasus di mana ada aktor dan juga idol K-pop yang populer atau lagi naik daun, tapi karir mereka langsung redup setelah kontroversi mereka itu mencuat. Contoh seperti yang baru-baru adalah Jisoo. Bukan Jisoo Blackpink guys, tapi Jisoo yang aktor. Jadi untuk Jisoo aktor sendiri, seperti yang sudah kita bahas, dia ini dulunya dituduh telah melakukan something yang buruk kepada teman-temannya di masa lampau gitu, kepada teman sekolahnya. Jadi dia ini kayak apa ya, kayak berkuasa gitu sih. Dan pada akhirnya orang yang menjadi korban dari Jisoo itu speak up. Dia mengatakan bahwa, oh aku udah diginiin sama Jisoo. Dan dikarenakan itulah banyak sekali dari netizen Korea yang ngecam Jisoo. Sampai-sampai drama yang baru aja ditayangkan, yang Rebirth itu langsung kayak kekat gitu sih. Alias dia ini langsung dikeluarkan kan dari drama. Dan pada akhirnya peran Jisoo itu diganti oleh peran yang baru. Dan kasihan banget, yang buat drama itu harus ngulang lagi dari episode yang awal deh kayaknya. Aduh, capek banget gak sih? Kalau di Indonesia itu beda lagi nih guys, bukan menjelek-jelekan atau bagaimana ya. Misalnya kalau ada artis Indonesia yang terkena kontroversi, bukannya karir mereka itu langsung redup. Tapi kalau aku lihat, kebanyakan karir mereka itu langsung naik. Naik dalam artian mereka itu banyak sekali diundang ke dalam acara-acara televisi. Karena di televisi Indonesia sendiri itu kan banyak nih acara gosip-gosip. Jadi ini juga merupakan keuntungan bagi mereka yang terkena kontroversi, karena mereka akan diundang ke dalam program tersebut. Jadi seolah-olah kita tuh ngerasa, jujur ya, aku ngerasa kayak gini guys. Saat mereka ngebuat kontroversi, maka di sana mereka telah comeback. Misalnya nih ada idol K-pop, mereka kan punya lagu nih, comebacknya kan pakai lagu kayak gitu. Kalau mereka beda lagi, comebacknya itu pakai kontroversi. Dan gak hanya tentang diundang ke berbagai stasiun televisi saja, tapi kebanyakan mereka ini juga mendapatkan endorse yang banyak. Endorse-nya itu gede dan harganya itu pasti mahal. Kenapa sih harga endorse mereka itu mahal? Karena gini guys, hal itu dilihat dari jumlah penayangannya. Semakin banyak yang nonton story mereka, maka artis tersebut dapat memasang harga dengan tarif yang lebih mahal. Makanya ini yang membuat mereka mendapatkan keuntungan yang banyak, bisa mereka itu membuat kontroversi. Dan gak ayal juga, ada orang yang sengaja membuat kontroversi, alias kontroversinya itu kayak di setting-setting itu loh guys. Misalnya aku sama kamu, yuk kita sepakat, yuk kita buat kontroversi, nanti kita berkonflik ya. Kayak gitu guys. Di situ juga banyak sekali drama-drama yang kita lihat, ada settingan antara pasangan ini, pasangan itu, padahal mereka nggak pacaran. Salah satu contohnya adalah si yang kemarin itu. Udah pada tahu dong ya siapa yang aku maksudkan, tanpa harus aku bahas lebih detail lagi. Lalu kenapa hal ini dapat terjadi di Indonesia? Ada banyak sekali faktor nih guys. Faktor yang pertama adalah dikarenakan faktor kekepoan dari orang-orang. Jadi kita kan emang kepo banget. Terus orang Korea gimana? Nggak kepo, kepo. Mereka itu kepo banget guys juga. Sama kayak kita. Tapi kayak gini, kalau mereka itu tampil di televisi, orang Koreanya langsung kayak memberikan kritikan yang pedas. Beda lagi kan kalau mereka tampil di televisi, kita juga nggak kritik dia gitu. Tapi mungkin seperti yang aku lihat komen-komentarnya, ya udah lanjutin aja, kita juga pengen tahu bagaimana akhirnya gitu sih. Nggak semua orang pengen tahu bagaimana story dari dia gitu, tapi kan ada nih orang-orang yang pengen dilanjutin aja dong, kita juga penasaran gimana nih selanjutnya gitu guys. Habis itu yang kedua adalah orang Indonesia itu cenderung cepat banget memaafkan. Misalnya nih aku punya problem, atau si yang kayak kemarin itu buat problem, habis itu dia buatlah nih video klarifikasi, aku minta maaf ya, kemarin itu aku nggak sengaja, jadi kayak gini-gini bla 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 bla. Nah orang Indonesia itu kayak punya rasa iba gitu loh sama orang yang punya problem. Oh ya, kayaknya dia emang nggak sengaja gitu. Ya udahlah sih, kita kasih kesempatan kedua. Tuh guys, kalau di Korea beda lagi. Klarifikasi aja nggak cukup. Mereka itu harus melakukan berbagai cara supaya dapat dimaafkan oleh orang-orang Korea sana.
Guys, kalian tuh pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa di Indonesia itu banyak banget program gosip? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Nah, di sini aku akan ngutip salah satu pendapat dari pengamat media dari Universitas Indonesia, dan ini tuh aku lansir dari kompas.com. Jadi menurut pengamat media dari Universitas Indonesia yaitu Amelia Heska Saride menilai bahwa masyarakat katanya masih mengemari konten yang berbau seperti itu guys, maka program yang menyuguhkan gosip dan kontroversi bakalan tetap ada. Dan selain dikarenakan masyarakat masih menyukai tayangan televisi seperti ini, bagi stasiun televisi produksi program siaran dengan kemasan seperti ini juga tidak mengeluarkan dana produksi yang besar. Alasannya ya, program seperti ini biasanya diproduksi sendiri nih oleh stasiun televisi. Demikian pula untuk mempersiapkan kontennya yang hanya perlu menayangkan perbincangan ringan antar presenter dan juga bintang tamu. Jadi tidak repot seperti yang lain. Kalau buat drama kan mereka ini harus bekerja sama juga dengan rumah produksi yang lain. Kalau ngebuat reality show dan sebagainya juga harus bekerja sama lagi dengan yang lain. Dan biayanya juga wah lumayan. Kalau acara gosip kan ya seperti yang kalian tahu juga murah gitu. Tinggal ngundang narasumbernya, ya udah bincang-bincang, bahas ini, bahas itu, selesai, finish. Nggak ada yang ribet-ribet lagi guys. Inilah yang ngebuat program-program gosip di Indonesia itu tetap eksis sampai sekarang. Oke? Dan sekarang kita akan lanjut ke perbedaan yang kedua, yaitu tentang bagaimana seorang artis dapat berkarir di Indonesia. Yang pertama adalah biasanya artis-artis di Korea sebelum dapat berkarir, mereka itu menjalani yang namanya trainee, oke? Mereka itu menjalani trainee selama beberapa bulan, beberapa tahun, dan bahkan ada yang berpuluh-puluh tahun. Nggak sampai 20 sih, tapi ada kok yang sampai 10 tahunan. Mereka trainee baru menjalani debutnya sebagai seorang idol K-pop dan juga aktor ataupun aktris serta model. Karena untuk menjadi model, aktor, aktris, dan juga idol K-pop itu nggak cukup dengan kalian itu udah bisa melakukan hal tersebut, tapi di sini kalian itu juga perlu pelatihan untuk meningkatkan kualitas kalian, sehingga saat debut nanti kalian itu akan tampil lebih wow kayak gitu guys. Nah, kalau di Indonesia gimana nih? Apakah perlu melakukan hal tersebut? Sebenarnya di Indonesia juga ada kok. Ada beberapa yang sudah menerapkan proses trainee sebelum mereka itu didebut. Contoh yang kalian lihat bagaimana member dari girl band Indonesia, boy band Indonesia, seperti yang aku lihat kemarin, yang siapa ya namanya, kok aku lupa ya. Wait a minute. Ada kemarin girl group yang baru didebutin, aku lupa banget namanya, Blinks, aduh. Intinya girl band dari Indonesia ini, sebelum mereka itu melakukan debut nih, mereka itu melakukan yang namanya trainee terlebih dahulu. Trainee-nya juga sama kayak yang ada di Korea, mereka itu dilatih nari, dilatih vokal juga, dilatih jadi modeling juga. Ya, seperti pelatihan umum lah kayak gitu. Barulah setelah itu mereka ini didebutkan. Dan ada beberapa artis di Indonesia yang nggak menjalani trainee terlebih dahulu sebelum mereka debut. Ada banyak banget. Dan kalau kalian sekarang, kebanyakan yang menjadi artis itu adalah orang-orang yang lagi viral. Jadi ya, entah itu viral dikarenakan video mereka nyanyi, video mereka ngedance, atau video mereka saat saling garuk-garuk sama yang lain, atau video mereka yang viral saat nge-review makanan ini, nge-review mereka mungkin. Intinya kalau udah viral dan juga hoki, bakalan jadi artis besar deh. Tapi biasanya ya, artis-artis yang viral itu juga nggak bertahan lama sih. Kalau masa viral mereka udah kadaluarsa gitu ya udah bakalan redup juga. Kecuali kalau mereka di sini menciptakan something yang baru, something yang viral juga, baru mereka akan tetap bertahan. Itu sih mirisnya kalau menjadi artis yang viral. Dan untuk yang berikutnya adalah biasanya untuk di Korea sendiri, artis yang paling kayak banyak diminati adalah artis-artis yang berwajah lokal. Jadi mereka ini emang harus memiliki standar kecantikan ala-ala Korea. Jadi standar kecantikan ala Korea itu biasanya ya seperti yang kalian lihat ya, aku nggak perlu jelasin bagaimana standar kecantikannya. Pipi harus tirus, P-line, terus tubuh juga harus singset gitu ya kan. Hidung mancung, mata juga kayak biasa sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, apalagi punya kelopak mata ganda. Makanya di sana itu banyak banget lakukan operasi plastik. So buat kalian yang udah punya kelopak mata ganda, bersyukur ya, karena banyak loh orang yang nggak punya kelopak mata ganda. Jadi syukuri aja apa yang ada di kalian. Meskipun aku juga gitu, hidung pesek ya udahlah sih, syukurin aja, nggak usah mancung-mancung. Apalagi sampai operasi plastik, nggak ada uang juga guys ya. Dan juga dosa untuk orang yang Islam. Nah, kalau di Korea kan suka banget nih artis-artis yang wajah lokal. Di Indonesia beda lagi. Biasanya mereka itu lebih suka artis-artis yang wajahnya itu blasteran. Gak tau kenapa sih. Mungkin ada yang punya opini, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk perbedaan yang paling mencolok adalah tentang masalah penempatan iklan. Oke, kita bahas dulu ya, bagaimana iklan di drama Korea dan juga iklan di sinetron Indonesia. Bukan jelek-jelekin atau apa ya guys ya. Kalau di drama Korea, kalian itu bisa melihat ya, bahwa sebenarnya di drama Korea itu banyak banget iklannya. Sumpah, iklannya itu juga bejibun. Kalau kalian nonton drama satu episode misalnya, itu juga banyak iklan. Misalnya mereka lagi makan es krim nih, es krimnya kan disorot ya. Jadi pas saat es krimnya disorot, itu sebenarnya iklan. Kalau mereka makan mie juga, mie-nya disorot, itu juga merupakan iklan.
Tapi kalian pasti nggak sadar itu merupakan iklan karena mereka itu melakukannya dengan sangat mulus banget, ngerti nggak? Jadi mereka ini nggak membuat kentara bahwa itu emang iklan gitu. Karena kalau dibuat kentara banget, biasanya netizen-netizen Korea langsung ngekritik drama tersebut. Dan biasanya ini juga akan berimbas pada rating mereka. Contoh deh kayak yang True Beauty. Kemarin penempatan iklan mereka ada juga iklan-iklan yang berbau Cina itu dikritik keras oleh netizen Korea. Dan bahkan drama Penthouse yang cuma makan es krim doang itu kena kritik oleh netizen Korea. Netizen Korea pada saat itu nganggap bahwa penempatan iklan untuk es krim itu benar-benar kayak kentara banget. Jadi mereka itu merasa bahwa ini merupakan iklan gitu, bukan sebuah tayangan drama Korea kayak gitu guys. Nah kalau di Indonesia beda lagi, maaf, tapi ini emang realita. Di Indonesia biasanya penempatan iklannya ya ampun gitu, kayak nggak teratur gitu guys. Sebenarnya sama banyaknya, sama yang di Korea sana sama banyaknya, nggak ada beda. Tapi di sini penempatan iklannya masih agak kurang tertata. Jadi emang kelihatan bahwa itu emang iklan gitu. Dan format iklannya juga banyak banget nih guys. Kalian pernah nggak lihat ada iklan yang ditampilin di baliho? Dan sebenarnya nggak masalah sih kalau mereka mau buat iklan dalam format baliho kayak gitu, nggak masalah. Tapi menurut aku emang harus mulai dipakai logika deh. Karena biasanya ya ada yang nempatin baliho di hutan, di sungai, ditempatinnya. Heran juga itu baliho datanya dari mana gitu. Aku pengen ketawa di sini sumpah. Dan ada hal yang bener-bener ngebuat aku sebagai penonton itu merasa terganggu banget nih guys. Saat mereka itu menampilkan iklan, dan iklannya ini nggak cuma ditampilin doang, tapi mereka juga menjelaskan ini manfaatnya dapat membuat Anda menjadi segar. Dan ini kalian itu bisa beli di supermarket terdekat. Ini juga harganya murah, ada promo. Kayak gitu guys jelasin iklannya. Jadi yang tadinya dia tuh cuma mau ngipas biasa, langsung diiklanin ininya. Dan yang lebih parah menurut aku adalah bagaimana di sini ada iklan-iklan yang berbau makanan. Mereka di sana jelasin gimana cara masaknya. Dan untuk iklan yang masak-masak itu juga, kayak ampun, aku ngerasa lebih cepet video TikTok yang 1 menit deh daripada yang itu. Itu kayak lama banget. Kalian bisa lihat nih warnanya hijau gitu. Aku baru pertama ngelihat ada orang yang megang mie kayak gitu sampai diangkat segini. Sampai yang airnya menggelembung-gelembung gitu aja disorot guys. Dan gak cuma itu saja, saat mereka masak mie itu juga lama banget mie-nya masaknya. Jadi aku yang sudah kayak penasaran banget gimana kelanjutan dari sinetronnya, udah hilang rasa penasarannya, udah cut, ya udah matiin aja gitu sih. Ntar kita tunggu lagi setelah iklannya selesai baru kembali lagi. Dan jujur aja kalian tuh pasti terganggu dengan format-format iklan seperti itu. Tapi baiknya netizen Indonesia, mereka itu ya menjadikan hal ini sebagai lelucon saja. Banyak yang jadiin meme, abis itu banyak yang ngejokes pakai ini. Jarang banget ada yang ngekritik. Mungkin ada yang ngekritik tapi tidak sepedas netizen Korea. Kalau netizen Korea itu pedas banget guys. Sampai mereka ini nanti buat petisi untuk ya menindaklanjuti lah hal-hal seperti ini. Karena mereka menganggap bahwa hal ini juga mengganggu banget gitu, mengganggu pandangan mereka. Nah kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Apakah kalian juga punya pandangan yang lain? Dan mungkin kalau yang mau menjabarkan perbedaan-perbedaan lain langsung aja tulis di kolom komentar. Siapa tahu kalau ada masih banyak perbedaan ya, nanti kita bisa bahas di part kedua. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah bagi dalam ucapan, sikap, tidak dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.